Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Repot ini merupakan aplikasi yang akan dibuat atau dikerjakan oleh siswa pada saat tidak berhasil mengerjakan tugas rapat kedua, yang artinya ini adalah remedial. Jadi soalnya dibuat sesederhana mungkin yang bertujuan supaya siswa dapat mengerti tentang apa yang dikerjakan, tentang logika, tentang penggunaan query SQL, tentang hal yang berpokok, tentang dan sintak dasar dari HP dan sebagainya. Oke, saya demokan dulu untuk aplikasinya. Di sini ada fitur tambah data, edit, dan hapus. Kemudian ada fitur yang berpokok. Fitur mencari NIS atau nama, berdasarkan NIS atau nama. Pertama kita tambahkan data dulu. Misalkan datanya 003, namanya adalah Tutu plus 11 PL. 12 PL jurusan PL. Empan. Jadi di sini sudah berhasil menambah data Tutu. Kita bisa edit menjadi Tutu, Tuti. Kemudian di-update. Ini sudah berubah ya. Kemudian kita coba kita cari 003 berdasarkan NIS. Ini dapat. Atau dengan cara Tuti. Nah, saya sudah berhasil untuk mencari data dengan nama Tuti. Oke. Yang lain adalah fitur hapus. Anda yakin? Ya. Oke. Itu adalah demo dari aplikasi manajemen data siswa yang disederhanakan. Untuk pembuatan database, pastikan aktifkan dulu web server dan MySQL ya. Nah di sini silakan Anda buat nama database adalah DB buka siswa, kemudian terdapat tabel siswa atau TB siswa dengan strukturnya adalah ID di auto increment primary key ya. Kemudian NIS dengan tipe datanya adalah varchar, isinya 10. Ada nama, tipe datanya varchar dengan 50 karakter ya. Kemudian kelas itu 10 karakter dan jurusan 50 karakter. Ini sudah disimpan. Nah berikut merupakan data yang tadi sudah ada. Yang akan tampil di halaman web yang akan dibuat nanti. Oke. Itu untuk pembuatan database beserta tabel siswa. Kemudian di sini saya buat nama foldernya adalah UKK siswa. Nanti Nah nanti kalian bisa ubah namanya menjadi UKK state nama kalian. Begitu. Dan berikutnya terdapat 5 file, itu ada add.php, edit.php, function.php, index.php, dan koneksi.php. Kita langsung saja masuk ke dalam foldernya. Oke. Sebelum itu kalian buat dulu folder dengan buat folder dengan nama UKK siswa atau UKK nama kalian. Apa misalnya nama Wahyu gitu ya. Oke. Yang berikutnya kita akan buat dulu untuk yang koneksi.php. Untuk koneksi.php, di sini kita buka dulu dengan tag PHP. Kalau ditanya, gunanya fungsi koneksi.php adalah menghubungkan aplikasi yang kita buat ke dalam database server. Pertama, kita buat variable on atau koneksi, kemudian kita hubungkan dengan MySQL Connect. Kemudian di sini diisi dengan nama hostname, username, password, database, dan sebagainya. Ini kita isi dengan localhost, itu adalah nama hostnya, kemudian ada username-nya root, kemudian password, di sini saya tidak menggunakan password. Kemudian nama database-nya DB, apa tadi? DB UKK siswa. UKK underscore siswa. Simpan, kemudian kita buat kondisi jika Anda sudah artinya negasi, jika variabel
on bernilai false atau bernilai salah, maka lakukan die, kemudian honest error, titik, terus kita tampilin errornya. MySQL connect error. Oke. Berikutnya adalah ke index.php. Kita akan masukkan koneksi.php di sana. Jika tidak ada muncul apa-apa, berarti koneksi berhasil. Oke, sangat mengesalkan sekali. Jadi, saya sudah 14 menit merekam, dan itu hanya merekam 5 menit. Jadi, ini tadi harusnya direkam caranya. Tapi karena OBS error, jadi nggak merekam. Di dalam index.php, ini tadi yang udah kita buat, kita masukin include koneksi.php. Jadi kalau dia nggak muncul error apa-apa, ini ya, kita komen dulu. Kalau kita hapus, yang nggak muncul apa-apa berarti nggak error. Nanti kita akan menggunakan function.php juga. Nah, di function.php ini, nanti kita masukkan, ya, function.php, itu nanti untuk menempatin fungsi CRUD dan fungsi cari. Nah, pertama, kalian ikutin aja dulu. Untuk template ini, HTML ini ya, ini ambil aja dari Bootstrap yang ini, disalin, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Habis itu, tadi saya udah mati juga untuk Woody dengan kelas container, parkir top 5, kemudian kita buat session untuk nama ini. Ya, habis itu kita buat tombol untuk tambah data ini. Kemudian kita buat formulir yang digunakan untuk mencari data adalah ini. Ya, begini formulirnya. Kemudian, ya tadi masih error karena function belum kita buat. Habis itu kita buat tabel. Nah, di sini ada tabel yang akan munculin data siswa. Nah, tadi udah sampai sini nih, ya, di error. Apa alat rekamnya. Jadi sekarang kita coba lanjut dulu ke dalam function-nya. Kita buat function yang akan digunakan untuk membaca data dan mencari data dulu. Function sekarang. Ini bisa diabaikan ya. Diabaikan dulu ini. Kita ke function, kemudian kita buat XTHP. Kita buat cari data name atau nama dengan variable keyword. Kemudian set dulu ada nggak method get dengan nama keyword. Kalau ada apa? Dia akan melakukan ini, lakuin get, kemudian masukin keywordnya. Ini penggunaannya. Penggunaan if literal. Nah, jadi kalau ada get dengan method keyword, ada isef, ada get, method get dengan nama keyword, berarti kan dari sini. Value dan keyword, nama keyword, kalau ada nanti dia masih nama, ngasih ke sini. Ngasih nilai ke getnya adalah keyword. Kalau nggak ada ya, dia kosong. Apa-apain gitu. Nah, terus kita buat SQL untuk mencari select bintang form table siswa di mana nama like itu seperti keyword yang akan kita masukkan. Berapa itu? Persen, kemudian variable keyword. Pasti, ini jangan lupa kasih persen belakangnya. Atau, nis, like,
Sama aja. Disalin ininya. Nah, kayak gitu. Jangan lupa titik koma. Kalau udah, kita buat variable result. Kemudian lakuin MySQL query. Kita jalanin CON. Connection ya, itu dari ini. Habis itu, kita masukin query-nya. Harusnya di sini nggak error. Nah ini, error ya. Oke, habis itu kita buat untuk membaca. Nah di sini, indeks ini kita buat fitur untuk membaca data siswa. Kelanjutan dari yang misal tadi, ya paham teman-teman yang tiga. Kalau misalkan belum, tertutup. Kita buat tumble row. Kemudian, gila tadi gue udah marah pemilih ngampet. Mau plus untuk buat nomor otomatis. Ini jangan lupa untuk PHP. Terus diisi dengan NY. Nah, jadi nanti masukin nomor di situ. Ini TBD, kemudian TR. Jangan lupa masukin ke dalam tabel edit. Nah, jadi muncul dua data ini dari si tabel siswa. Silahkan ditambahkan lagi untuk data yang lain menggunakan row. Terus ambil datanya adalah name. Kemudian nama, kelas, jurusan. Di request, data yang muncul, tambahkan untuk tombol aksi. Kita buat TD dengan kelasnya, baik, enter, baik ditomak. Buat dua tombol. Yang pertama edit.php dengan membawa parameter edit beserta ID. Row, kemudian ID. Jadi ngedit siswanya itu berdasarkan ID. Terus kita pakai kelas. Kelasnya BTN button, terus BTN SM upaya kecil, kemudian BTN warning. Di sini kita ubah menjadi edit. Dan yang bawahnya itu diganti dengan push pre-index. Jadi nanti kita buat fungsi hapusnya itu supaya langsung ke indeks saja. Indeks dengan nama parameternya adalah hapus. Tetap ngambil berdasarkan row ID juga. Bagus kan. Ini buttonnya diganti dengan button danger. Diganti dengan hapus. Halo. Cuma diajukan. Kita hapus. Mana sih? Balik lah. Kirain mau nongki. Ayo pakai. Mulai. Ya. Iya tadi. Tambahin. Kasih dong. On click. Terus kita return. Confirm. Buka burung. Apa-apa. Anda yakin. Jadi nanti kalau mau hapus ada. Coba gini. Nah kalau yakin, tapi itu hapus. Ya. Oke, untuk edit, untuk ngambilin data udah. Sekarang, untuk
Kita buat function lagi. Function untuk nambah data. Ini ya, untuk nambah data nanti di function tambah data, kemudian function edit data, dan function hapus data. Untuk data, ambil aja ini dari template Bootstrap, paste, terus kita masukin dua input ini ke dalam add. Oke, habis itu kita buat keyboard ini memiliki kelas dengan nama kelas container. Habis itu kita buat margin topnya adalah 5. Udah kita buat A2 di sini. Pakai kelasnya adalah MB4. Isi dengan tambah data siswa. Jadi kalau dia diklik itu marah ke add.php. Nah kayak gini nanti masuknya. Kita buat formulir. Di sini formulir data siswa. Kemudian pakai metodenya adalah post. Itu kita buat di kemudian margin bottom 3. Kita isi label dengan kelasnya adalah form label. Formnya gak usah deh. Tapi harus pakai. Formnya misalkan buat list. Kemudian kita isi labelnya adalah list. Kita buat di sini input dengan kelasnya adalah form control. Type-nya next. Kemudian kita buat name-nya list dan ID-nya list. Jadi kalau di sini diklik nanti langsung masuk ke situ. Karena gitu. Ini kalau udah kita salin aja. Jangan lupa require ya. Jadi supaya RDC. Require. Ini disalin. Sesuai dengan kolom yang ada. Nes, mama, kelas, jurusan. Yes. Ini kontrol dia aja. Kemudian nama. Nanti N besar. Terus kelas. Nanti besar. Terus nanti jurusan. Oke, udah. Terakhir tambahkan tombol. Kita buat tombol di sini di bawah div. Button. Dengan kelasnya btn. DTN. Tab test. Simpan. Kemudian sini ada type-nya adalah submit. Kita pakai name. add. Oke. Terus bisa juga tambahkan tombol kembali ke index.php. Oke, kelasnya DTN save dari. Terus diisi dengan kembali. Ini bisa kembali tambah data. Nah, sekarang kita buat fungsinya. Kita buat function untuk tambah data di sini. Pertama, kita cek dulu. Dulu. If jika ada set artinya ada method post. Kita ada method post dengan namanya add. Apa? Kita lakukan ambil datanya.
Pos, kemudian next, kalian ya. Next, kemudian nama, memperoleh lagi kelas, jurusan. Terus kita buat variable SQL yang gunanya untuk insert, menambahkan data pada RAM PB siswa. Untuk kolomnya itu next, nama, kelas, jurusan. Yang memiliki value-nya, value-nya itu dapat dari variable tadi. Next. Ya. Kemudian dan yang sama. Nih, habis itu nama, pakai variable, nama, koma, variable kelas, koma, variable jurusan. Oh, dah itu. Jangan lupa titik koma di sini kita tutup. Tambahkan MySQL query, MySQL query, kemudian isi dengan habis itu koneksi area itu SQL. Jalanin query yang kecil. Kalau berhasil, langsung aja ngarah ke lokasian, kemudian index.php. Ya, kita coba di sini misalkan 0010 nama Yogi plus RPL jurusan RPL. Ban. Nah, di sini sudah berhasil untuk menambahkan data Yogi. Berikutnya adalah formulir edit siswa. Berarti di edit sini ya. Oke, untuk edit perbedaannya adalah hanya perubahan di sini aja. Ini diganti. Anda bisa pakai ambil dari sini. Ini ganti ya. Title ini diganti ya, misalkan tambah data siswa. Terus di bagian edit ini bisa ambil dari sini. Ambil ya. Gitu. Bisa main lain benar. Untuk yang head ini bisa disamakan. Diganti jadi edit data siswa gitu. Contoh yang lainnya sama sih kurang lebih. Dapatnya post, kemudian dia ada labelnya itu sama kayak tadi, sama semua. Label, input, dan sebagainya sama. Nah, bedanya di sini ada value. Nah, value ini berdasarkan ID. Jadi yang nanti dia dipakai untuk mengambil data data siswa berdasarkan ID. ID ini ya. ID gitu. Nah, itu nanti kita buat di function. Tapi buat dulu tampilannya. Value-nya silakan ditambahkan dan value-nya ini value nama, kelas, dan jurusan. Kemudian button submit. Jadi nanti dicek kalau ada button submit ya. Dengan button submit update nanti lakukan edit itu. Kita buat dulu fungsinya. Cek samaan cek dulu. Cek, set, ada nggak metode get? Jadi kita pakai metode get ya, dengan nama edit. Kalau ada, buat variable ID. Nah, itu diambil dari sini aja. Edit. Terus kita cari datanya. Data sebenarnya MySQL fetch asok. Kemudian kita masukin MySQL query. Habis itu query-nya apa? Tematin dulu koneksinya, koma, habis itu baru query. Select tentang form td siswa. Oke, ini ya. Ketik where ID sama dengan ID siswa. Nah, ID itu di sini. Jadi di dalam yang index, ini ya, ini ada tombol yang edit ini, tombol edit. Nah, di sini arah ke dalam edit.php, kemudian bawa parameter edit,
Ini maksudnya get ya. Artinya get itu ada di URL. Jadi ada edit ke PHP. Nah ini edit. Edit sama dengan dua ini adalah parameternya. Jadi edit nih get ya, metode get. Dan ID-nya itu sama dengan dua. Jadi dapatnya dari sini. Dicek kadang nggak kalau ada metode get yang namanya edit, nanti disimpan nih data ID nih adalah ini. Jadi dia dapat datanya adalah dua gitu. Udah kita lakukan query-nya di sini. Jangan lupa pakai titik koma. Udah, kita lanjut. Kita cek lagi. Jika ada server, kemudian request method sama dengan post, dan nanti method hapuskan dari sini. Metodenya post, cek lagi bagian edit. Apa? Kita salin dari sini aja. Kalau udah, kita buat variable SQL. Nah, query-nya di sini adalah update tabel siswa. Kemudian kita set nis sama dengan nis. Habis itu nama sama dengan nama. Jangan typo ya. Plus sama dengan petik plus kelas, petik, koma, terus jurusan, kemudian petik, jurusan, where, di mana, ID sama dengan ID. Jadi berdasarkan ID. Terus jalanin query SQL-nya. MySQL query. Oke, variable pon, kemudian jalan SQL. Lanjut. Header lokasinya copy dari sini aja. Ctrl C, Ctrl V. Disimpan. Kita mau coba edit Yogi menjadi Yogi Andruno. Terus kita update. Nah, di sini udah berubah. Jadi fungsi edit sudah berhasil. Terakhir adalah fungsi hapus data. Hapus data ini simpel loh. Kita cek lagi. Apakah ada metode. Apa sih? Metode get. Dua nama hapus. Cek lagi. Dan yang kurang ya? Itu kurang. Ini. Kita buat variable ID yang dapetin method get, dapetin value-nya, value dari get hapus, kayak ID tadi, kemudian kita buat variable SQL, dan query-nya adalah delete from td siswa, where ID sama dengan ID. Habis itu jalanin SQL query, buat pakai variable tone sama L. Habis itu copy aja yang header tadi yang masih ada. Nah ini udah selesai. Kenapa ini hapus? Nah ini dari sini indeks PHP. Terus tanda tanya hapus ini parameter getnya, dan dia membawa nilai hapus. Kalau saya arahkan ke hapus ini, nah di bawah kiri itu ada ID-nya, ya. Coba dihapus yang Irfan, yang enggak dihapus, yang berhasil. Kalau misalnya nyari Yogi, yang muncul ya, Yogi Andrew. Yang muncul, kalau misalkan Irfan, ya enter aja, Irfan. Nah gitu, oke. Itu untuk ambil kayak gitu ya.
kurang lebih itu datanya. Kemudian nanti supaya ini mau siapa tahu butuh tambah request bisa ditambahkan dalam indeks ini. Jadi diarahkan lagi ke indeks refresh. Pakai button warna apa ya? Warna hijau aja. Jadi di refresh. Bisa juga ditambahkan nanti kayak nih. Kalau misalkan nggak ada nih, nah itu diisi dengan data siswa nggak ada. Bisa juga ditambahkan itu di function yang ini. Ya, jadi kalau data value ini nggak ada, keyword ini nggak muncul, ya kan? Pada nggak muncul, ya udah di ini aja, ditongin atau dikasih. Datanya nggak ada nih. Dah, kurang lebih gitu aja. Silahkan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.